Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Herawati SPD dari SMAN 1 Karangnunggal akan menyampaikan materi limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri melibatkan pendekatan sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri tidak jauh dengan limit trigonometri aljabar. Dalam penyelesaian limit trigonometri yang menghasilkan nilai tak tentu pada limit tersebut, maka banyak tambahan-tambahan untuk penyelesaian soal itu dengan menambahkan identitas trigonometri dengan cara pemfaktoran dan dengan cara memunculkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri pembuat nol. Cara menyelesaikan soal-soal dalam limit fungsi trigonometri: 1. Kerjakan soal dengan cara substitusi langsung. 2. Menguasai nilai sudut di semua kuadran dari fungsi trigonometri. 3. Jika dengan cara substitusi langsung menghasilkan nilai tak tentu, maka langkah selanjutnya harus menyederhanakan soal dengan cara menerapkan identitas trigonometri. 4. Identitas trigonometri harus dikuasai. 5. Harus bisa memfaktorkan bentuk aljabar ataupun bentuk trigonometri. Terakhir, menguasai bentuk dasar limit fungsi trigonometri pembuat nol. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak semua soal limit fungsi trigonometri, jika dikerjakan dengan substitusi langsung, mendapatkan nilai real. Jika dalam penyelesaian soal limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung muncul kendala, maka soal tersebut harus disederhanakan, dan kita coba memunculkan beberapa contoh soal di antaranya. Limit X mendekati 1/4 pi dari 2 tan X dibagi sin 2X. Nah, soal tersebut kita kerjakan dengan cara substitusi langsung, artinya setiap X kita ganti dengan nilai 1/4 pi, di mana pi di sana adalah 180 derajat. Maka 1/4 pi nilainya menjadi 45 derajat. Kita substitusikan terhadap soal limit X mendekati 1/4 pi dari 2 tan X dibagi sin 2X. Ini akan menjadi 2 tan 45 derajat dibagi sin 2 kali 45 derajat, di mana tan 45 derajat itu 1 dan sin menjadi di 90 derajat, dan sin 90 derajat itu adalah 1, sehingga hasilnya adalah 2/1 sama dengan 2. Nah, dalam arti soal ini tidak ada kendala karena langsung didapat nilainya. Untuk selanjutnya, soal kedua, limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 2X dibagi sin pangkat 2X. Nah, ini setiap soal biasa digunakan substitusi langsung dengan cara menggantikan setiap X untuk soal ini dengan 0. Maka didapat limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 2X dibagi sin pangkat 2X sama dengan 1 dikurangi cos 2 kali 0 pi dibagi sin pangkat 2 dari 0. Maka didapat 1 dikurangi cos 0 dibagi sin 0 kali sin 0. Itu didapat dari penyebut sin pangkat 2 dari 0. Maka hasilnya 1 dikurangi 1, cos 0 itu 1, dibagi 0 kali 0. Sin 0 itu adalah 0. Maka hasilnya tak tentu. Nah, dari permasalahan soal di atas, jika hasilnya tak tentu, maka soal terdapat kendala. Selanjutnya, soal tersebut harus disederhanakan dengan penerapan identitas trigonometri. Maka terdapat bentuk soal tersebut di dalam limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 2X dibagi sin pangkat 2X. Ini menjadi limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi 2 sin kuadrat X dibagi sin X kali sin X. Maka kita substitusikan di sini untuk X-nya mendekati 0, di mana ada unsur yang habis dikurangi di pembilang, maka permasalahan soal ini menjadi limit X mendekati 0 dari 2 kali sin X kali sin X dibagi sin X kali sin X. Maka menjadi koefisien dari pembilang kita pindahkan ke depan, 2 kali limit X mendekati 0 dari sin X dibagi sin X kali limit X mendekati 0 dari sin X dibagi sin X. Maka yang didapat adalah 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2.
Nah, jika misalnya dalam pemecahan soal tadi mendapat permasalahan dalam proses penyelesaiannya, di sini ada penerapan beberapa identitas trigonometri untuk menyelesaikan soal tersebut. Di antaranya, cos 2x itu adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Dan limit x mendekati 0 dari sin ax per sin bx adalah a per b. Dan jika menemukan bentuk limit x mendekati 0 dari k kali fx sama saja dengan k kali limit x mendekati 0 dari fx, dengan k adalah konstanta. Selanjutnya, sebagai pembanding, untuk soal limit x mendekati 0 dari 1 dikurangi cos x dibagi sin pangkat 2x dengan cara substitusi langsung dengan mensubstitusikan 0 ke setiap x, maka didapat hasilnya tetap di 0 per 0, artinya tidak tentu. Maka soal ini ada kendala. Tetapi untuk menyelesaikan soal ini, ada beberapa penerapan identitas dan pemfaktoran terhadap soal tersebut. Maka soal menjadi limit x mendekati 0 dari 1 dikurangi cos x dibagi sin kuadrat x. Nah, untuk limit x mendekati 0 yang ada di pembilang 1 dikurangi cos x masih tetap tidak diubah. Di penyebut yang sin kuadrat x diubah ke dalam identitas yaitu 1 dikurangi cos kuadrat x. Maka untuk penyebut yang 1 dikurangi cos kuadrat x kita faktorkan dengan perkalian bentuk sekawan, bentuknya menjadi limit x mendekati 0 dari 1 dikurangi cos x dibagi 1 dikurangi cos x kali 1 ditambah cos x. Maka di sini ada unsur yang habis dibagi di pembilang dan penyebut, yaitu 1 dikurangi cos x habis dibagi dengan 1 dikurangi cos x. Maka hasilnya menjadi limit x mendekati 0 dari 1 dibagi 1 ditambah cos x sama dengan 1 dibagi 1 ditambah cos 0. Mensubstitusikan 0 terhadap x, maka didapat 1 dibagi 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Nah, permasalahan untuk menyelesaikan soal yang terakhir, nomor 3, berbeda dengan permasalahan soal yang ada di nomor 2. Di sini yang muncul ada identitas dari sin kuadrat x, yaitu 1 dikurangi cos kuadrat x. Yang kedua, bentuk pemfaktoran dari 1 dikurangi cos kuadrat x itu dengan cara perkalian bentuk sekawan. Sehingga bentuk dari 1 dikurangi cos x yang terdapat di pembilang dan penyebut habis dibagi. Demikian beberapa contoh soal dari limit fungsi trigonometri dengan langkah penyelesaian yang berbeda-beda tergantung bentuk soalnya. Marilah kita lebih sering untuk mencari soal dan penyelesaiannya, dan marilah kuasai nilai besar sudut di semua kuadran dari fungsi trigonometri, dan marilah untuk mencari identitas trigonometri lainnya, juga belajar memfaktorkan dari bentuk aljabar dan trigonometri lainnya, dan marilah kita cari bentuk dasar limit fungsi trigonometri pembuat nol yang lainnya. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga berjumpa di video pembelajaran berikutnya dengan soal-soal yang lebih menantang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.